Sahabat Alia, jumpa lagi dengan saya Dr. Dion. Tumbuh kembang anak tidak hanya dipengaruhi oleh nutrisi saja, melainkan butuh adanya stimulasi sejak anak masih dini. Banyak yang merasa kebingungan bagaimana cara menstimulasi anak yang tepat, padahal stimulasi yang paling sederhana adalah melalui permainan. Nah, di Solusi Sehat Alia kali ini, kita akan membahas tentang stimulasi dan permainan apa saja yang bisa membantu tumbuh kembang anak. Wah, ini nih, banyak orang tua yang bingung kenapa anaknya gerakan tutup mulut alias GTM. Ternyata karena kurang stimulasi. Jadi stimulasi itu apa sih dan kenapa bisa mempengaruhi ke nafsu makan anak? Stimulasi itu adalah rangsangan yang diberikan untuk mendukung tumbuh kembang anak, baik dari segi motorik, sensorik, maupun emosional. Kalau anak kurang mendapatkan stimulasi, terutama di area sensorik dan oral, anak jadi kurang tertarik dengan makanan. Misalnya, anak jarang dikenalkan dengan berbagai tekstur atau rasa, sehingga dia cenderung menolak saat makan. Ada salah satu penelitian yang membuktikan bahwa anak-anak prasekolah atau sebelum sekolah, nafsu makannya meningkat setelah mengikuti stimulasi permainan vegetable eating motivation. Jadi gitu ya Sobat Alia, simulasi tidak hanya penting untuk perkembangan, tetapi juga berpengaruh terhadap nafsu makan anak. Selanjutnya kita jawab pertanyaan seputar stimulasi dan tumbuh kembang anak yang paling banyak muncul di media pencarian. Di usia 2 tahun, anak-anak memang sedang aktif-aktifnya mengeksplorasi lingkungan. Jadi stimulasi yang diberikan sebaiknya mencakup berbagai aspek perkembangan, mulai dari motorik, bahasa, hingga sosial emosional. Untuk motorik, anak bisa distimulasi melalui aktivitas seperti berlari, memanjat, menyusun balok, atau bermain bola. Ini penting untuk melatih koordinasi dan kekuatan ototnya. Dari sisi bahasa, orang tua bisa sering mengajak anak berbicara, membacakan buku, atau bernyanyi. Nah, ini semua dilakukan bersamaan supaya kemampuan komunikasinya berkembang dengan baik. Sementara itu, untuk perkembangan kognitif dan sensorik, anak-anak bisa dikenalkan dengan berbagai bentuk, tekstur, dan juga warna melalui permainan. Perkembangan bicara pada anak-anak memang berbeda-beda ya, tapi stimulasi dari orang tua punya peran yang sangat penting. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan sering mengajak anak berbicara sejak dini, meskipun anak belum bisa merespon dengan kata-kata, karena dia akan merekam. Orang tua bisa menceritakan aktivitas sehari-hari, menyebutkan nama benda, atau mengajak anak berinteraksi secara aktif. Selain itu, membacakan buku cerita juga sangat membantu. Pilih buku dengan gambar menarik dan warna yang beragam. Lalu ajak anak menunjuk dan menyebutkan apa yang dia lihat. Bernyanyi bersama juga bisa menjadi cara yang efektif, karena anak lebih mudah meniru kata-kata melalui lagu. Yang tidak kalah penting adalah membatasi penggunaan gadget, atau tidak sama sekali ya, karena interaksi langsung jauh lebih efektif untuk merangsang kemampuan bicara anak. Dan pastikan anak merasa nyaman untuk mencoba berbicara, tanpa tekanan atau paksaan. Jadi, kuncinya adalah konsisten berinteraksi, memberikan contoh, dan menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak lebih percaya diri untuk mulai berbicara. Overstimulasi itu adalah kondisi ketika anak menerima terlalu banyak rangsangan dalam waktu yang bersamaan atau dalam intensitas yang berlebihan. Rangsangan ini bisa berupa suara, cahaya, aktivitas, atau bahkan terlalu banyak mainan dan interaksi tanpa jeda istirahat. Kalau anak mengalami overstimulasi, biasanya akan terlihat dari perilakunya, seperti anak jadi lebih rewel, mudah menangis, sulit fokus, atau justru terlihat kelelahan. Pada beberapa anak bisa juga jadi sulit tidur atau menolak makan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memberikan stimulasi secara seimbang. Artinya, tidak hanya aktif bermain, tapi juga memberi waktu anak untuk beristirahat dan menenangkan diri. Jadi, stimulasi memang penting untuk tumbuh kembang anak, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak, supaya tidak berlebihan.
Di Alia Hospital Jakarta Timur, tersedia layanan konsultasi dengan dokter spesialis anak yang bisa membantu memantau tumbuh kembang sekaligus memberikan stimulasi yang tepat sesuai usia anak. Selain itu, juga tersedia layanan klinik tumbuh kembang anak yang memang fokus untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan perkembangan si kecil, mulai dari motorik, bahasa, hingga perilaku. Jadi moms gak perlu khawatir, karena konsultasi bisa dilakukan secara langsung di rumah sakit ataupun dengan membuat janji terlebih dahulu melalui aplikasi My Alia agar lebih praktis. Banyak orang tua merasa pusing duluan ketika mendengarkan stimulasi anak. Sebenarnya, stimulasi anak tidak harus selalu dengan permainan yang mahal ya moms. Banyak permainan sederhana di rumah yang justru sangat efektif untuk mendukung tumbuh kembang anak. Misalnya, untuk melatih motorik, anak bisa diajak menyusun balok, bermain bola, atau bahkan sekedar berlari dan melompat. Untuk perkembangan kognitif dan sensorik, anak bisa bermain puzzle sederhana, mengenal bentuk, warna, atau bermain dengan benda-benda yang memiliki tekstur berbeda. Sementara untuk kemampuan bahasa, orang tua bisa mengajak anak bermain peran, membaca buku cerita, atau bernyanyi bersama. Bahkan aktivitas sehari-hari seperti menggambar, bermain air, atau membantu kegiatan sederhana di rumah juga bisa menjadi bentuk stimulasi yang baik. Yang terpenting bukan jenis mainannya, tapi bagaimana anak bisa aktif, terlibat, dan merasa senang saat bermain. Jadi dengan permainan sederhana dan interaksi yang konsisten dari orang tua, stimulasi anak tetap bisa optimal. Perkenalkan, saya Dr. Dion Darius Samsudin, spesialis anak, dokter spesialis anak di Alia Hospital Jakarta Timur. Sebagai dokter spesialis anak, saya bisa menangani berbagai keluhan pada anak. Selain itu, saya juga bisa mendampingi orang tua untuk memantau tumbuh kembang anak. Jadi jangan ragu untuk membuat janji temu di aplikasi My Alia dan berkonsultasi jika anak mengalami keluhan agar mendapatkan penanganan yang tepat dan tumbuh kembangnya tetap optimal. Alia Hospital Jakarta Timur, Care with Heart.